Aku nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Ada Azia Ismi, ada Imanuddin, ada Edi Rahman, ada Rian Wahyu Hidayat, ada Reynaldi Rizky Sadila, dan saya sendiri Angela Christina Nababan. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur dan tekstur dari makanan. Yang pertama, ada tekstur dan struktur makanan. Tekstur digunakan sebagai istilah untuk deskripsi sensorik tentang struktur, nuansa, dan penampilan bahan kain baru pada pertengahan abad lalu, ketika produksi pangan berubah menjadi skala industri dan gelar ilmu teknologi pangan diperkenalkan untuk pertama kalinya. Tekstur menjadi istilah sensorik untuk deskripsi makanan. Catatan literatur paling awal tentang tekstur makanan dibuat pada tahun 1949 oleh Carlson dan Hoelzel tahun 1949 di Jurnal Ilmu. Lanjut. Yang kedua, struktur dan deformasi struktural telah diakui sebagai inti dari sensasi tekstur, dan bagaimana bahan makanan menahan deformasi merupakan faktor penentu utama. Berdasarkan pengakuan ini, reologi makanan pernah dilihat sebagai dasar studi tekstur, tetapi keterbatasan pendekatan tersebut kemudian ditunjukkan oleh Burneo 1974. Prinsip fisik fundamental yang terkait dengan fraktur dan deformasi makanan sekarang telah dijelaskan dengan sangat baik oleh Van Vliet dalam bukunya yang berjudul Van Vliet 2013. Berdasarkan konsensus umum bahwa tekstur adalah tentang konstitusi, struktur atau substansi apapun berkenaan dengan konstituen dan unsur pembentukannya. Sejumlah definisi telah dihasilkan. Beberapa yang paling sering diberikan di sini. Semua atribut mekanis, geometris, dan permukaan suatu produk dapat dilihat melalui mekanis, taktil, dan jika sesuai, visual dan auditory, Organisasi Internasional untuk Standarisasi pada tahun 1992. Terutama respon dari indera peraba terhadap rangsangan fisik yang dihasilkan dari kontak antara beberapa bagian tubuh dan makanan. Indera taktil atau sentuhan adalah metode utama untuk merasakan tekstur, tetapi kinestetik atau indera penggerakan dan posisi, dan terkadang penglihatan atau tingkat kemerosotan, laju aliran, dan suara terkait dengan tekstur yang tajam, renyah, dan retak. Juga digunakan untuk mengevaluasi tekstur dalam Bourney 2002. Tekstur adalah manifestasi sensorik dan fungsional dari sifat struktural, mekanis, dan permukaan makanan yang dideteksi melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan kinestik. Szczesniak 2002. Selanjutnya, menurut definisi sebelumnya, sifat tekstur makanan dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, tergantung pada mekanisme sensasinya, visual, akustik, dan taktil. Untuk tekstur visual, properti seperti kehalusan, kilau, tipis, dan kental adalah contoh yang paling umum. Penampilan pantulan cahaya makanan menentukan tekstur visual. Chen 2007. Baru-baru ini telah dikemukakan bahwa sensasi tekstur makanan dapat dibuat melalui 2 prinsip fisik yang sangat berbeda, reologi oral dan tribologi oral. Berdasarkan teori ini, sifat tekstur juga dapat dikategorikan sebagai tekstur yang terkait dengan deformasi curah, berasal dari reologi, misalnya
kekencangan, kesegaran, kekompakan. Tekstur yang terkait dengan gerakan permukaan relatif, asal tribologi misalnya kehalusan, kekasaran, dan yang dirasakan melalui mekanisme gabungan reologi dan tribologi, misalnya licin, lembut, Chen, dan Stokes 2012. Struktur makanan yang dimodifikasikan sangat bergantung pada bahan pembuatnya dan pada proses yang terlibat dalam pembuatannya. Kami mengidentifikasi dua parameter kunci dalam persepsi struktur, yaitu kelembapan, kekeringan, derajat keterbukaan, dan atau porositas. Lembaga Penelitian Pangan 2002, kita dapat memilih contoh makanan dengan kandungan air dan lemak yang bervariasi. Kisaran nilai pada FFDWB cenderung berkisar sekitar 1:1000 hingga sekitar 1000 dan datanya dapat dikompresi pada plot log untuk menghasilkan peta struktur. Makanan di peta 2 dimensi ini mulai mengelompokkan bersama. Yang pertama, buah dan sayur segar ada di pojok kanan bawah, dengan kandungan air tinggi dan rendah lemak kandungan. Pengecualian yang jelas di antara kelompok makanan ini adalah alpukat, yang kandungan lemaknya ini lebih tinggi menggesernya ke atas lemak pada sumbu FFDWB. Kedua, kuadran kanan atas dengan makanan tinggi lemak dan tinggi air mengandung emulsi seperti mentega dan margarin. Ketiga, kiri atas adalah minyak dan lemak. Nilai lemaknya yang ekstrim pada TBSB adalah karena kemurniannya dengan hampir tidak ada bahan kering bebas lemak. Keempat, kiri bawah dengan air rendah dan rendah lemak adalah makanan kering berupa kerupuk, keripik, panganan coklat, dan gula, serta makanan yang diawetkan dengan cara dijemur seperti buah kering. Dengan perluasan konsep FFDWB, makanan yang rendah air dan lemak harus kaya akan satu atau dua komponen makanan utama lainnya, yaitu protein atau karbohidrat. Dan dalam kasus kuadran ini, makanan lemak-lemak kering bebas umumnya berupa karbohidrat dalam lemak bentuk pati atau gula pekat yang diperoleh melalui pengeringan buah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reynaldi. Segar disebabkan oleh organisasi biologis jaringan dalam bahan mentah, sehingga buah dan sayuran cenderung bergantung pada elemen seperti sel, penyemen, pektin, tekanan turgor, dan jaringan botani seperti sklerin, kim, demikian pula daging berasal dari otot dan teksturnya bergantung pada jumlah protein berbeda yang ada di otot, kondisi penyembelihan, dan perubahan post-mortem. 3. Perubahan tekstur selama persiapan. 1. Buah dan sayuran. Struktur dan tekstur sayur dan buah segar telah ditinjau secara komprehensif Edward 1999. Tidak ada dasar yang seragam untuk struktur sayuran dan buah-buahan. Misalnya, nanas memiliki tekstur yang berasal dari kumpulan serat yang gagal di sepanjang bidang yang sejajar dengan bundel saat dikompresi. Sebaliknya, semangka ambruk dengan sendirinya saat dikompresi. Jenis operasi perlu dibedakan dalam hal media pemanas, mendidih dan mengukus dalam pendidihan dan penguapan domestik pada tekanan atmosfer, suhu permukaan tidak melebihi 100 derajat Celcius. Yang penting permukaan makanan tidak mengering dan kita dapat mengamati penyerapan air serta pencucian komponen yang larut dalam air. Makanan daging tidak seperti buah-buahan dan sayuran. Daging berasal dari organisme hidup. Meskipun biasanya hewan tersebut telah mati untuk sementara waktu, hal ini menghasilkan perubahan biokimiawi pada protein di otot melalui glikolosis post-treatment yang mengakibatkan penurunan pH dan pengendapan berikutnya. Daging sebagian besar berasal dari otot. Struktur berserat tetap ada. Selain protein kontraktil, jaringan ikat, terutama kolagen, memiliki pengaruh yang besar terhadap tekstur. Struktur dan makanan daging telah ditinjau secara komprehensif oleh Graser dan Persson 1999. Mereka mengurai beberapa faktor yang berkontribusi pada struktur dan tekstur serta mendiskusikan cara untuk memodifikasinya. Ini termasuk pengobatan endemik dengan
proses pengasinan, pemasakan, dan pengawetan sebelum waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imanuddin. Konstruksi dan rekonstruksi makanan dari bahan makanan. Bagian sebelumnya dari masakan rumah tangga membahas metode persiapan yang biasa dilakukan di rumah. Meskipun beberapa gagasan yang diupayakan di sisa bab ini dapat dilakukan di dapur rumah tangga. Gagasan tersebut lebih mirip dengan situasi manufaktur. Lebih lanjut jika bagian sebelumnya membahas makanan segar. Sisa bab ini membahas produk yang berasal dari bahan makanan. Ini untuk mengatakan bahwa makanan asli telah dekonstruksi menjadi bagian-bagian penyusunnya. Misalnya makanan tersebut mungkin telah digiling atau bagian tertentu dari makanan asli mungkin telah dipisahkan. Misalnya endosperm bertepung dari biji-bijian, sereal, atau olahan minyak dengan fraksi titik lele tertentu. Tekanan berlebih lampase, sistem kolit, misalnya busa, emulsi, kristal, teruspensi, semua dipengaruhi oleh tegangan antarmuka antara fase kontinu, misalnya cairan padatan, dan fase terdispersi, misalnya gelombang, tetesan partikel, kristal. Tegangan antarmuka ini memberikan tekanan pada fase terdispersi sedemikian rupa sehingga ada perbedaan tekanan di dalam gelombang terdispersi. Untuk sisa bagian ini kita akan membahas busa, yaitu gelombang gas. Teruspensi dalam fase kontinu cair. Meskipun prinsipnya sama untuk sistem koloid lain dan sebagian besar fase kontinu tekanan berlebih ini dP sebanding dengan tekanan antarmuka G dan jari-jari gelombang R dP 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edi Rahman. Ini videonya dinyalakan juga kak ini? Atau cuma suara aja? Iya, dinyalakan Edi. Kristal dan gelas. Kristal dan gelas. Kristal adalah komponen struktural utama dalam banyak makanan dan keberadaannya dapat mempengaruhi sifat tekstur dalam beberapa cara. Misalnya, 1. Kristal es terbentuk selama pembekuan, terutama kristal besar yang dibentuk secara heterogen nukleasi karena pembekuan yang lambat dan pertumbuhan kristal dapat menyebabkan kerusakan sel yang substansial dan pelunakan tekstur melalui gangguan mekanis. Kristal semacam itu menghasilkan tetesan tingkat tinggi saat makanan beku dicairkan. 2. Kristalisasi laktosa dalam es krim dapat menimbulkan tekstur berpasir. 3. Kristal lemak dalam pematangan margarin mengarah pada pengembangan exoskeleton berbasis kristal yang melumpuhkan tetesan air yang tersebar di tempat Conster et al. 1968. 4. Polimorfisme dalam mentega kakao mempengaruhi atribut tekstur seperti kerenyahan pada gigitan pertama sekaligus memprediksi suhu leleh coklat di mulut. 5. Kristal amilopektin dalam butiran pati mengalami gelatinasi saat dimasak dengan kelebihan air atau seperti pada roti dan kue di bawah kondisi air rendah, misalnya kue kering. Mereka meleleh pada suhu tinggi. 6. Dalam retrogradasi, pati rantai amilosa
menyelaraskan dan mengkristal dalam menyebabkan produk bergaring mengering. Diganti. Ini masih saya kayak ini. Lanjut Edi. Struktur makanan yang dimodifikasi dengan tekstur tertentu. 4.1 makanan yang diperluas, rendah air dan tinggi karbohidrat. Teknik puffing melibatkan pemuaian atau pelepasan gas di dalam material untuk membuat struktur. Sejumlah teknik telah digunakan seperti memasak ekstrusi, di mana air yang ada dalam bahan dipanaskan di bawah tekanan dan ketika dilepaskan melalui cetakan, ia berkedip sebagai uap, mencapai ekspansi besar bahan dan pendingin cepat. Efek keseluruhan dengan sereal kaya pati adalah terciptanya matriks seperti kaca yang sangat mengembang, berpori. Makanan semacam itu termasuk beberapa produk makanan ringan yang diperluas, beberapa sereal sarapan, dan beberapa biskuit. Atau lihat bab 10 volume ini, Paine dan 1989. Struktur seluler produk yang terbuka dan berpori seringkali terdiri dari bahan kaca berdinding tipis, menghasilkan bahan yang renyah dan rapuh saat dikompresi. Sifat-sifat ini dapat diprediksi melalui model matematika distribusi gaya dalam matriks seluler atau Hieronymides 1991. Lanjut lagi ke ini. Sampai halaman 16 Edi kamu masih. Makanan kental hidrokloid dan gel polimer karbonhidrat adalah bahan yang ditambahkan ke makanan yang mungkin tidak ada. Pemilihan hidrokloid banyak berkaitan dengan rasa mulut yang diinginkan, sifat kimiawi bahan mentah dan komposisi produk. Mencapai keseimbangan konsentrasi sangat penting. Terlalu sedikit mungkin tidak mencapai viskositas atau kekencangan yang diinginkan, sedangkan terlalu banyak dapat membuat produk tidak enak. Yang menarik bagi penulis adalah aplikasi medis dari makanan cair pengental untuk pasien disfagik atau membuat produk yang distrukturisasi untuk orang tua yang mungkin menemukan tantangan mengunyah analog konvensional. 1.4.3 tikus dan makanan penutup kocok umumnya Moses memiliki gelembung bola yang tertahan dalam fase cair. Viskositas meningkat dalam tahap awal pengocokan oleh penebalan Einstein, meskipun pada tingkat yang tinggi dari mekanisme lain yang terlihat yang disebut di bagian terakhir dapat menjadi dasar pengentalan banyak produk jenis makanan penutup, akan tetapi struktur yang mengental tidak selalu disebabkan oleh gusi karbohidrat atau gelatin. Dan beberapa produk yang bagus ada di mana bubuk manis yang diberi rasa dan mengandung fosfat diaduk oleh konsumen dengan susu menghasilkan gel kalsium fosfat. Video matam kuliah semporoy ngepenti. Penanganan coklat dan gula, pembahasan sebelumnya tentang kristal dan gelas sangat relevan di sini karena pembuatan kembang gula coklat B0 cocoa butter polymorph sangat penting untuk mendapatkan kilap yang sesuai, dan meskipun variasi titik lele antara polymorph yang berbeda tidak terlalu besar, hal ini berdampak pada rasa di mulut. Namun dalam kasus penganan gula, kita barusan dengan gelas dan bahan karet yang dihasilkan dari pendingin cepat sukrosa dan terkadang bahan lain seperti mentega dan krim.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Wahyu Hidayat. Tekstur makanan pada lunak tidak ada definisi yang disepakati tentang padatan lunak. Dalam banyak kasus, semi padat juga digunakan untuk mewakili lunak memiliki fitur struktural serupa dari padatan. Seperti bentuk yang digunakan untuk mewakili kelompok bahan makanan yang sama. Konsensus umum adalah bahwa padatan lunak memiliki fitur struktural serupa dari padatan seperti bentuk dan geometrinya, tetapi padatan lunak membutuhkan tegangan yang jauh lebih kecil untuk deformasi. Gel adalah contoh paling umum dari makanan padat lunak. Tersedia hampir di setiap bagian dunia. Gel makanan secara kasar dapat dibagi menjadi dua jenis. Menurut sifat strukturalnya, jaringan polimer dan gel partikulat. Tekstur makanan cair mengacu pada produk makanan yang dapat mengalir. Dari minuman dengan viskositas sangat rendah hingga bahan yang sangat kohesif yang hampir dapat dikategorikan sebagai padatan lunak. Ciri yang paling jelas dari jenis makanan ini adalah sifatnya, yang mudah berubah bentuk, sensasi dan apresiasi tekstur makanan. Walaupun sudah pasti bahwa sifat tekstur berkaitan erat dengan sifat fisik dan mekanik makanan, mekanisme penentu sensi dan apresiasi tekstur makanan jauh lebih rumit daripada yang dapat dijelaskan oleh fisika makanan. Prinsip fisiologis sensasi tekstur permukaan mulut, termasuk bibir, mungkin adalah bagian tubuh manusia yang paling sensitif terhadap sentuhan. Faktor penentu fisiologis utama dari kepekaan kulit terhadap sentuhan adalah jumlah kepadatan, distribusi mechanoreceptors di bawah kulit. Prinsip psikofisik sensasi tekstur dan persepsi sensorik adalah proses paling rumit yang mengubah rangsangan eksternal menjadi opini sensorik. Hal ini langsung dipengaruhi oleh psikologi seseorang. Banyak peneliti telah menunjukkan bahwa persepsi dan preferensi tekstur sangat terkait dengan pengalaman seseorang sebelumnya. Sampai batas tertentu, seseorang dapat mengklaim bahwa sensasi tekstur adalah pengalaman yang dipelajari atau dilatih daripada kemampuan lahir. Tekstur makanan merupakan istilah kolektif dari pengalaman indrawi yang berasal dari rangsangan visual, audio, dan taktil. Sensasi tekstur makanan memainkan peran penting dalam mempengaruhi kesukaan dan preferensi konsumen terhadap suatu produk makanan. Perhatian dan minat konsumen terhadap tekstur makanan berbeda-beda antara satu jenis makanan dengan yang lainnya. Untuk makanan padat, pengalaman sensorik yang terkait dengan patah tulang dan pecah bisa menjadi fitur tekstur yang paling relevan. Sedangkan sensasi perilaku aliran bisa menjadi fitur terkait tekstur yang paling penting untuk makanan cair. Untuk makanan padat, setengah padat atau lunak, pola deformasi tegangan-regangan yang berbeda memberikan informasi kunci untuk variasi tekstur halus di antara jenis makanan. Itu tadi kesimpulannya. Ya, itu tadi penjelasan tentang tekstur dan struktur dari makanan dari kelompok 6. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.